Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky Nursalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan serta mempraktikkan tentang penggunaan fungsi baris tunggal pada Oracle Database. Tujuannya yaitu untuk bisa memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia pada SQL, serta dapat menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam segmen select, serta dapat melakukan fungsi konversi. Fungsi SQL dapat digunakan untuk membentuk kalkulasi pada data, kemudian memodifikasi item secara individual, kemudian dapat memanipulasi output dari sekumpulan baris, kemudian dapat memformat tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, serta mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi pada SQL, yaitu fungsi baris tunggal dan fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi umum seperti NVL dan decode. Sintaksnya yaitu fungsi name, kolom, expression atau argumen. Dan salah satu fungsinya yaitu fungsi bilangan. Di sini ada tiga, yaitu fungsi round, terang, dan modulus. Round untuk membuatkan nilai, terang untuk mengambil angka di belakang koma, kemudian modulus untuk menampilkan hasil bagi. Untuk selanjutnya mari kita coba lihatkan percobaan satu, itu menampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Maka di sini untuk tampilkan untuk selisih pembagian gaji, di sini kita menggunakan modulus. Tampilkan nama ini, kemudian gaji, salary, kemudian komisi, kom. Karena untuk penggunaan modulus gaji dibagi dengan komisi, maka untuk komisi kita beri NVL agar nilai 0 digantikan dengan 0. Dan modulus, fungsi modulus, salary dibagi dengan NVL komisi 0. Kita di tabel employee hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu fungsi karakter, yaitu menerima karakter sebagai inputan dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter ada dua, yaitu fungsi karakter konversi karakter dan fungsi manipulasi karakter. Fungsi konversi karakter yaitu ada lower, string, dan handicap. Lower untuk mengubah semua menjadi huruf kecil, upper untuk mengubah semua menjadi huruf besar, handicap untuk konversi huruf pertama jadi huruf besar sedangkan yang lain huruf kecil. Dan ada fungsi manipulasi karakter yaitu concat yang berisikan string 1 dan string 2 yang digabungkan tanpa spasi. Kemudian ada substring yaitu menampilkan karakter dari indeks awal sampai indeks akhir sesuai inputan. Kemudian ada length untuk menghitung jumlah karakter. Dan string yaitu menggunakan untuk menampilkan posisi karakter yang diinputkan dalam string.
kemudian LPAD untuk mencetak rata kanan, kemudian sisa kolom akan diganti dengan karakter sesuai inputan. Selanjutnya contoh, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai, kolom digabung, panjang dari nama pegawai dan posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Jadi kita gunakan concat untuk penggabungan e-name dan job yang menampilkan panjang dari nama pegawai menggunakan length e-name, kemudian posisi huruf A kita menggunakan int string. Kita coba concat e-name job, kemudian length e-name, dan string e-name A. Dari tabel employee hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi tanggal, yaitu ada month between, menghitung jumlah bulan di antara date pertama dan date kedua sesuai inputan. Kemudian add months, menampilkan tanggal setelah beberapa bulan. Kemudian next day, menampilkan tanggal selanjutnya pada hari day. Kemudian the last day, menampilkan tanggal lahir pada bulan date sesuai dengan fungsi. Lanjut percobaannya. Percobaan 3 itu untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan tersebut telah bekerja, kemudian 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, dan tanggal terakhir dari bulan saat dia mulai bekerja. Maka untuk yang jumlah bulan tersebut setelah bekerja, kita menggunakan months between dengan size date dengan higher date sehingga ada selisih. Kemudian 6 bulan setelah bekerja kita menggunakan add months. Hari Jumat pertama setelah tanggal bekerja kita menggunakan next day. Tanggal terakhir kita menggunakan last day. Kita coba. Select M0 untuk nomor pegawai, hire date, tanggal mulai bekerja, kemudian months between, untuk sys date dan hire date. Kemudian gunakan add months, hire date 6 karena 6 bulan setelah bekerja. Kemudian next day, hari Jumat setelah dia bekerja, Friday. Kemudian last day, untuk hari terakhir pada bulan dia bekerja. From employees, where months between, yang bekerjanya kurang dari 200 bulan, between, date, hire date,
kurang dari 200, harus selected. Ini dikarenakan Oracle yang kita gunakan sudah dari tahun 2012, kan mungkin pada contoh lebih dari lebih awal, sehingga sini mungkin lebih tambah. Kita lanjutkan. Ini selanjutnya itu tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja. Kita dapat menggunakan sysdate dikurangi herdate untuk mengetahui jarak hari ini sampai dengan dia mulai bekerja, kemudian dibagi 7 untuk menemukan jumlah minggu. Select ini nama, kemudian sysdate dikurangi dengan herdate, kemudian dibagi 7 mengetahui jumlah minggunya, kemudian NP sedangkan sebagai berikut. Jumlah minggu untuk tiap pegawainya, hasil yang berbeda disebabkan oleh tanggal kita sysdate, karena sysdate untuk sekarang yaitu tanggal 14 Maret 2012, sedangkan pada contoh tidak tahu karena ini lebih lama sebelum pembacaan ini terjadi, maka hasilnya akan beda untuk sysdate-nya. Dan selanjutnya fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data dari varchar ke char ke date atau char ke date ke number, kemudian varchar atau char ke date, kemudian dapat juga dari number ke varchar ataupun dari date ke varchar. Ini adalah fungsi konversi secara eksplisit, kita menggunakan toChar. Ini untuk versi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format, ataupun to number untuk mengkonversi karakter yang berisikan digit ke bilangan dengan format, ataupun to date mengkonversi karakter yang merepresentasikan tanggal dengan format. Nilai default jika tidak diformat adalah dd strip month strip year. Next, kita lakukan percobaan. Tipe nomor 5, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format FM DD month YYY. Di sini kita menggunakan konversi toChar, dikarenakan dengan format date kita ubah jadi format. Kita select name nama, kemudian toChar konversi year date FM dibesar, kemudian month YYY from employees. Hasilnya akan seperti berikut. Dan kita lanjut ke nomor 6, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FMDD SPTH of month YYY FMHH MISSAM. Kita menggunakan toChar juga untuk mengubah date menuju format. toChar select name toChar herdate, kemudian formatnya
itu FMDD dibesar dikecil SPTH off, kita gunakan string petik ganda, kemudian mon y fmhh t2 mi t2 ss spasi am tunggal from employee. Hasilnya akan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tampilkan gaji pegawai dengan format $99,999 untuk pegawai yang bernama Scott. Nah, di sini kita menggunakan tucar dengan mengkonversi number menuju format, kemudian dengan pengondisian iname sama dengan Scott. Coba select tucar salary dan format $99,999 dengan alias gaji from employee where name, ketika namanya dengan Scott. Nah, gajinya yaitu $3.000. Contoh selanjutnya, di sini ada fungsi NVL gunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misalnya komisi dengan tipe number, nilai penggantinya harus 0 atau number yang lain. Jikalau date, penggantinya pun harus date tanggal. Atau string, juga penggantinya dengan string. Kita lakukan contoh ucapan 8. Tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Jadi di sini kita menggunakan salary dikali 12 gaji setahun tambah dengan komisi. Komisi di sini kita harus mengganti terlebih dahulu menjadi number. Jadi kita menggunakan NVL untuk mengubah 0 menjadi 0. Dikarenakan kita jikalau menggunakan komisi yang biasa yang berisikan 0, jika akan ditambah akan terjadi error. Kita coba select ini gaji salary komisi gaji setahun kurung salary kali 12 tambah dengan NVL komisi, kemudian diganti dengan 0 from employee. Hasilnya akan sebagai berikut. Dan selanjutnya itu fungsi decode. Fungsi decode yaitu menyediakan fasilitas mencocokkan seperti yang dikerjakan oleh case, switch case, atau if then else. Teks penulisannya yaitu decode, column expression, pencarian pertama kemudian hasil, ataupun untuk pencarian kedua, hasil kedua, kemudian default. Nah, seperti contoh, tampilkan pekerjaan, cobaan 9, program pekerjaan dan gaji pegawai, serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula. Jika job sama dengan analis, maka kenaikannya 10%. Jika job sama dengan clerk, kenaikan 15%. Kemudian jika job sama dengan manager, maka kenaikan 20%. Selain dari ketiga itu, gajinya tetap. Nah, kita masukkan fungsi formula ini ke dalam decode, kita praktekkan seperti contoh select job decode
job, analyst, kemudian salary dikalikan 1,1 dikarenakan kenaikan 10%, kemudian clock sebesar 15%, 1,15. Kemudian untuk manager salary-nya kenaikan sebesar 20, 1 kali 20. Kemudian untuk selain ketiga tersebut tetap salary, revisi farm employee, kasusnya sebagai berikut. Clock terjadi revisi sebesar 15%, untuk manager sebesar 20%, sedangkan untuk presiden dan salesman tidak terjadi revisi gaji karena tetap. Hasilnya itu fungsi bersarang atau nested function, yaitu fungsi baris tunggal dapat di-nested, yaitu dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Jadi di dalam fungsi ada fungsi lagi, dalam fungsi ada fungsi lagi. Kemudian kita lakukan percobaan nomor 10, yaitu menampilkan data pegawai yang tidak memiliki manajer atau manager is null. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai, dan kolom manager itu yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Jadi sini kita menggunakan MVN agar yang tidak ini. Untuk kita dulu manajer kita konversi ke char, lalu kemudian kita beri NVL agar yang nol akan menggantikan dengan tidak punya manajer. Kita coba ini NVL char NGR tidak punya manajer from employee, dimana manager is null. Hasil yang ditampilkan itu king, karena king adalah presiden sehingga tidak punya manajer. Selanjutnya untuk lebih memahami untuk pembelajaran hari ini, mari kita mencoba untuk menjawab latihan soal berikut. Nomor 1, buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Untuk menampilkan tanggal hari ini kita dapat menggunakan keyword sysdate. Namun apabila hanya select sysdate from tabel, maka semua isi tabel akan berisikan tanggal hari ini. Jadi untuk menghapus duplikatnya kita menggunakan tambahan distinct sysdate from emp, maka hanya akan muncul satu. Tapi di sini diperintahkan untuk memberikan nama alias, maka tambahkan aliasnya tanggal from employee, maka akan
begini hasilnya. Dia lanjut ke nomor 2, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikin 15%. Kita select MNO untuk nomor pegawai, name nama pegawai, sal untuk gaji, sal setelah dinaikkan 15%, berarti salary dikali 1,15 from IMP. Hasilnya kan seperti ini. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. 3. Tampilkan nama pegawai, petugas mulai bekerja, dan tampil tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Untuk format tanggal, Monday, the 24th of May 1982. Maka yang kita select pertama yaitu name untuk nama, hire date, tanggal mulai bekerja, dan tampilkan format tanggal. Tanggal pertama Monday the 24th, semuanya adalah tipe char, sedangkan tanggal yaitu tipe date. Jadi kita harus mengkonversi menjadi to char. Kemudian diberi nama alias review, namun di dalamnya ada ketentuan hari Senin pertama. Berarti kita masukkan keyword next day, ketik lagi, next day, kemudian tunggal day, hari Monday. Kita ketikkan seperti kata-kata Monday adalah day, the string, ketik 2, the 44th of May, yaitu dengan format FM, di besar di kecil, SPTH, of char, of, kemudian May, month, bulan, koma 1982 petik tunggal. Tapi di dalam next day lihat hari pertama Senin, berarti di dalamnya ada koma, petik Monday, mencari hari Senin, kemudian next day, lanjutkan perintahnya hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Berarti kita tambah bulannya 6 bulan menggunakan kata kunci add month, kurung. Setelah dia bekerja, 6 bulan setelah bekerja, berarti hire date, koma 6, hire date 6, kemudian cari hari Senin, kemudian menuliskan stringnya, kemudian diberikan alias review from tabel employee. Kasus seperti ini, seperti pada soal. Kemudian pada soal selanjutnya nomor 4, untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai, select name, hitung jumlah bulan pegawai tersebut bekerja, lakukan pembulatan ke atas.
Oke, untuk pembulatan ke atas gunakan fungsi tunggal round. Hitung jumlah bekerja months between untuk mencari selisih jumlah bekerja sampai hari ini, itu dari mulai hari ini, dari kemarin, dari mulai bekerja hire date, diberikan alias bulan bekerja. From employee, hasilnya seperti ini, yaitu menggunakan months between untuk menghitung selang antara bulan mulai bekerja hingga sekarang, tanggal sekarang, kemudian terjadi pembulatan dengan round. Kemudian soal selanjutnya nomor 5, buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisikan informasi nama pegawai, gajinya, gaji sebulan tapi ingin 3 kali gaji, kemudian beri judul kolom gaji impian. Maka yang kita gunakan yaitu dengan operator penyambungan, kemudian bisa menggunakan literal karakter string dengan select, name nama, kemudian operator penyambung tunggal kasih gajinya, operator penghubung salary, operator penghubung sebulan tapi ingin tunggal sebulan tapi ingin tunggal kali, kemudian 3 kali gaji salary dikali 3, kemudian beri judul gaji impian titik double gaji impian from employee. Hasilnya seperti ini, nama, gajinya, salary, sebulan tapi ingin 3 kali dari salary. Oke, hasil. Nomor selanjutnya 6, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya. Select name dan salary, diberi label gaji, tapi dengan format select name salary gaji, salary dengan format 15 karakter rata kiri, berarti menggunakan LPAD. Kemudian kolom pertama, terus menggunakan karakter panjangnya itu di sini 15. Setelah kolom karakter panjang akan diisikan karakter yang digunakan untuk mengisi kolom yang kosong, yaitu kolom yang kosong diisi dengan tanda dolar, titik dolar, titik, kemudian diberikan nama alias gaji, from EMP. Hasilnya kan seperti ini, hanya berisikan rata kiri sebanyak 15 kolom, kemudian sisa yang kolom masih tersisa
diisikan dengan karakter $. Untuk selanjutnya nomor 7 itu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil. Berarti menggunakan keyword init cap pada kolom ename, kemudian beri judul kolom nama, kemudian tampilkan panjang nama pegawai menggunakan length ename, beri judul kolom panjang, beri nama alias panjang, from employee. Untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan J, A, atau M, where ename like diawali dengan J, percent, or ename like A percent, or ename like M percent. Muncul Allen, Jones, Martin, Adams, James, dan Miller. Kemudian dilanjutkan nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dan jumlah komisi. Berarti kita menggunakan select ename dan com. Kemudian jika komisi sama dengan 0 diganti dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi alias komisi. Berarti semua nilai 0 diganti dengan komisi, sedangkan com adalah berisikan number. Berarti kita harus mengganti com terlebih dahulu menjadi tuchar com. Dengan begini com sekarang berisikan data-data bertipe karakter. Kemudian tinggal kita berikan NVL untuk pencarian data. Sehingga ini ada nilai bersifat 0, kita gantikan dengan kata tidak ada komisi. Tidak ada komisi, itu kurung, from employee. From employee. Untuk kata-katanya string menggunakan titik tunggal. Employee, maka akan muncul sebagai berikut. Semua yang bersifat 0 digantikan dengan kata tidak ada komisi. Untuk nomor selanjutnya, nomor yang terakhir, nomor 9, buat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang. Tiap satu bintang mewakili ratusan $. Kalau kita di sini select ini menampilkan nama pegawai, kemudian salary di sini digantikan dengan simbol bintang. Untuk melakukan tersebut kita gunakan LPAD. Ini kita ganti dengan gaji. Dalam LPAD yaitu yang pertama kolom jumlah spasi, jumlah isi kolom, kemudian kolom yang kosong digantikan dengan karakter apa. Maka yang pertama, karena semua ditampilkan dengan simbol bintang, kita print bintang untuk kolomnya. Kemudian
tiap kolom mewakili ratusan dolar, maka sini kita melakukan pembagian salary-nya untuk 100 dolar, namun tidak semua hasilnya akan bulat, sehingga kita menggunakan fungsi round untuk pembulatan. Untuk panjang kolom, untuk setelah kita mengisi nama kolom dengan bintang, isi kolom, kemudian panjang dengan round salary dibagi 100, kemudian mengisikan karakter yang digantikan untuk mengisi kolom yang kosong dengan bintang, bernama alias gaji from employee. Maka muncul semuanya. Sini kita akan mengetes dari yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat select cell from EMP where in name Smith 800 dan bintangnya ada 8 karena satunya mewakili ratusan dolar, maka berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video ini, pembelajaran ini. Sampai jumpa selanjutnya. Bye.